Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, terdapat satu kuliner unik yang mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang. Namanya rujak soto. Perpaduan dua hidangan yang berbeda, rujak dan soto dalam satu mangkok. Sekilas, kombinasi ini terdengar aneh. Rujak identik dengan rasa segar dan asam, sementara soto dikenal dengan kuah gurih yang hangat. Namun, di tangan masyarakat Banyuwangi, dua rasa yang kontras ini justru menyatu menjadi hidangan yang kaya cita rasa dan menggugah selera. Lalu, seperti apa sebenarnya rasa dari perpaduan tak biasa ini? Apakah benar bisa seenak yang dibayangkan? Atau justru hanya mengejutkan lidah? Aneh sih, tapi Buat saya baru pertama kali nyoba, jujur unik sih Bu. Ini bener-bener bumbu kacang, ya rujak, terus pakai kuah soto. Salah satu warung soto legendaris ada di Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi Kota, tepatnya di Jalan Erlangga. Sudah buka sejak tahun 80-an, warung ini menjadi destinasi populer bagi penikmat kuliner. Tapi saya penasaran, seperti apa di balik dapur rujak soto? Ternyata, salah satu ciri khas rujak soto Banyuwangi adalah pemakaian soto daging ataupun babat sapi sebagai siraman kuahnya. Karena itulah, meracik soto menjadi salah satu aktivitas pertama sebagian besar penjual. Yang pertama, tentu merebus daging dan babat setiap pagi sebagai bahan utama soto. Rentang waktu 2 jam dipakai untuk menyiapkan bumbu soto khas Jawa Timur yang identik dengan bumbu kunyit. Bu, berarti ini untuk bumbu soto. sotonya. Oke, Oh, apa aja Bu ini bumbunya Bu? Itu kunyit, jahe, kemiri, sama bawang putih. Oh, bawang putih. Oh. Iya. Berarti nanti bakal diulek dicampur sama rujaknya juga berarti ya? Iya, nanti dicampurin sama rujaknya. Ini mau dikasih Kasih tambah air. air. Oh, tambah air. Oke. Wah, ini dari aromanya mantep nih, ngiler banget ya. Tunggu ini. Bentar lagi matang. Wah, aromanya bener-bener mantep sih Kid Lover. Selain mengeluarkan aroma harum sekaligus menghilangkan bau langu dari bumbu, menumis juga mengaktifkan minyak atsiri dalam rempah yang membuat rasa semakin gurih. Nah, jadi ini untuk bumbu si sotonya nih ditambahin serai sama Sama daun jeruk. daun jeruk Bu ya. Iya. Karena kan ini bakal nanti dimasukin sama babat sama daging ya. Babat kan amis Bu ya. Ya itu makanya. Nah, jadi pakai ini biar Iya. aromanya amisnya hilang ya. Hilang. Aromanya jadi mantep, nikmat. Ya, aromanya Biar enak Bu ya. Wangi. Wangi. sudah matang. Setelah ditumis, bumbu soto ini dimasukkan ke dalam rebusan daging dan babat sapi. Selain menjadi penguat rasa, rempah bumbu soto juga mengurangi aroma khas daging dan jeroan, serta membantu melunakkan tekstur agar lebih cepat empuk. Jadi bakal tetap direbus lagi Bu ya. Berarti Ya, kalau ini kan selama 2 jam. Kalau yang ini udah pakai bumbu berapa lama nih? ya kurang lebih 2 jaman lagi. 2 jam lagi. Oh, biar bener-bener makin matang sama meresap bumbunya Iya. Bu ya. Tak seperti rujak buah di Tatar Jawa Barat ataupun Jakarta, rujak Jawa Timur sendiri punya tampilan dan isian yang jauh berbeda. Rata-rata diisi bahan yang biasa disebut matangan. Rujak Jawa Timur memakai aneka tahu, tempe, dan juga bermacam sayuran rebus. Kacang sebagai bahan utama saus rujak digoreng untuk kemudian digiling agar efisien ketika pesanan datang. Bu, berarti ini untuk yang diulek berarti pisang batu, Iya, garam, sama gula Jawa. gula Jawa sama petis ya. Oke, Pisang sama batu nih, kacang. oh sama kacang ya. Pisang batu ini fungsinya atau memberikan rasa apa sih Bu? Rasa biar lebih enak. Soalnya biar rasanya ada sepet-sepetnya gitu. Ada sepet-sepetnya ya. Iya. Oke, dari si pisang batu ini. Iya. Ini juga ada khasiatnya Bu pisang batu Bu ya. Iya. Untuk apa Bu? Di perut juga biar lebih enak. Biar lebih enak. Ya, salah satu syarat wajib rujak Jawa Timur adalah pemakaian petis dan pisang batu sebagai bumbu dasar. Pisang batu memiliki kandungan serat yang sangat padat dan biji kecil yang keras,
dan berfungsi sebagai pengikat bumbu lainnya. Karena itulah, bumbu akan berada pada kekentalan yang pas dan tidak mudah pecah atau mencair ketika terkena komponen lain seperti sayur rebus. Sementara petis berfungsi sebagai penyedap rasa alami yang sangat populer di Jawa Timur. Bisa dibilang, tak ada orang yang lebih menggemari petis seperti orang Jawa Timur. Setelah selesai, bahan dicampurkan untuk kemudian disiram dengan soto daging ataupun babat sesuai keinginan pembeli. Itu punya resep sotonya dari mana tuh, Bu? Dari ibu sendiri. Ibu sendiri yang buat. Oh, oke. Dan itu emang saat itu memang udah rame kah rujak soto tahun 80-an atau justru baru-baru banget awal-awal muncul rujak soto di Banyuwangi tuh? Ya awal-awal itu kayaknya baru muncul. Yang paling laku tuh soto babat, rujak soto babat, soto daging atau rujak yang lainnya, Bu? Yang paling laku sih rujak soto babat, Oh, babat sama ya? daging. Oh, oke. Ini emang dipisah apa sebenarnya bisa dicampur nggak sih soto daging sama babat gitu? Bisa soto babat campur daging mix. Oh, bisa jadinya. mix gitu bisa ya? Oh, oke. Jadi satu mangkok udah isi 2. Siti sendiri melanjutkan usaha rujak soto milik keluarganya sejak ia berumur 20 tahun. Alasannya sederhana, hanya ingin menjaga warisan leluhurnya. Rujak soto milik Siti buka pukul 10 pagi hingga 4 sore. Umumnya, rujak soto memang dinikmati untuk sarapan atau makan siang ya Secret Lovers. Warga Banyuwangi nggak perlu pusing-pusing memilih ya antara rujak apa soto. Sekali makan, langsung dapat 2 jenis makanan. Tak hanya rujak soto babat dan daging, Siti juga menjual berbagai varian rujak lainnya yang tak kalah menggugah selera. Mulai dari rujak buah, rujak cingur, hingga rujak kecut. Satu mangkok rujak soto daging atau babat dibanderol seharga Rp25.000 Secret Lovers. Nah, tapi bisa dimix juga nih. Satu mangkok berisikan daging dan juga babat. Harganya juga sama. Ya, dicampur kuah soto ini. Saya mau cobain rujak soto rasanya kayak gimana sih? Saya cobain yang rujak soto babat ya Secret Lovers. Lengkap nih, kita cobain dari kuahnya dulu ya. Mana sih tapi Buat saya yang baru pertama kali nyoba jujur unik sih, Bu. Ini bener-bener bumbu kacang, ya rujak, terus pakai kuah soto. Unik sih menurut saya. Cobain pakai babat sama ininya ya. Gimana? Kalau udah pakai babatnya sama si lontongnya, wah nikmat banget sih. Wah ini unik, enak, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas menjadi pertanyaan, kenapa rujak ala Banyuwangi lebih cocok disiram kuah soto berbahan sapi dibandingkan dengan soto ayam? Ternyata, rasa kuah soto daging sapi ataupun babat yang lebih kental dan kaya akan kaldu membuatnya mampu mengimbangi dominasi bumbu rujak yang punya karakter kuat. Jika memakai soto ayam yang cenderung lebih ringan, bersih dan segar, kuah tidak akan mampu terasa menonjol ketika bersanding dengan bumbu rujak yang memakai petis udang dengan aroma tajam ataupun kacang tanah yang menonjolkan rasa gurih. Babat ataupun daging juga mampu memberikan tekstur kenyal dan berserat yang sangat serasi dengan sayuran dari rujak. Sementara sayuran ayam cenderung lebih lembut dan halus, sehingga tak memberikan rasa kontras yang memuaskan lidah. Meskipun tak ada sumber pasti mengenai sejarah kemunculannya, salah satu sumber menyebut bahwa rujak soto muncul bekas salah satu lagu tradisional Banyuwangi, yakni Rujak Singgul. Meski tidak secara spesifik menyebut nama rujak soto, lirik lagu tersebut menyebutkan beberapa jenis rujak. Mulai dari rujak uni, rujak loco, rujak lete, rujak kecut, dan rujak cemplung. Semua nama-nama ini mengacu pada bahan atau pengolahan rujak itu sendiri. Pada bagian akhir lagu, ada penggalan lirik yang berbunyi, "Durung weru rasane make arane, nganeh anehi." Yang berarti, belum tahu rasanya, masih namanya saja sudah aneh. Pada tahun 70-an, muncullah kreasi rujak soto yang awalnya juga dipandang sebelah mata. Tetapi, begitu warga kota Belambangan mencicipi, sajian ini pun populer ke berbagai pelosok sampai sekarang. 50 tahun sejak kemunculannya, rujak soto mengukuhkan diri bukan hanya sebagai makanan, melainkan perwujudan kreativitas masyarakat Banyuwangi, menyatukan dua hidangan berbeda menjadi satu santapan yang nikmat.